Halo Bung Rocky, kita ngobrol lagi. Sekarang kita balik ke politik. Kalau tadi itu politik, ekonomi politik dan dimensinya internasional. Tadi pagi kita bicarain seperti itu ya. Sekarang kita balik lagi ke realitasnya karena tadi Anda menyebutkan bahwa soal perang dagang, perang bisnis dan sebagainya, dan kemudian juga siapa yang akan jadi presiden Indonesia itu mau nggak mau dari geopolitik global itu akan menentukan ya apakah proksi Cina atau proksi Amerika gitu. Tapi kalau kita lihat ini agak membingungkan ya kalau Anda misalnya kita sebut sekarang ini kan ada tanda-tanda aliansinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu semakin menguat gitu. Orang akan dengan mudah menyebut Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu proksinya Cina. Tapi kalau Pak Prabowo masa iya Pak Prabowo juga dia proksinya Cina bukan proksinya Amerika kan begitu. Tapi kalau kemudian terjadi kawin antara proksi Amerika dan Cina itu juga aneh juga kan begitu Bung Rocky. Tanda-tandanya kuat loh sekarang ini kelihatannya lebih ke Pak Prabowo gitu. Ya itu kalau kita lihat wajah Pak Prabowo dia lagi gembira-gembira tuh. Kan Mm-mm. masih ada soal yang sering diungkap itu soal hak asasi manusia segala macam. Ya, Tapi Prabowo menjawab dengan bagus kemarin di mata Naco bahwa ya kalau nggak mau pilih saya nggak apa-apa itu. mm-mm. Tapi juga kita mau lihat siapa yang masih peduli dengan soal itu tuh atau masih ingin mengusut soal 98 dengan keterlibatan Prabowo yang dalam dugaan PDIP. Lah PDIP sendiri yang ngajak Prabowo untuk nyalek lewat Ibu Mega. Jadi sebetulnya itu udah selesai itu nggak ada itu jadi recehan artinya tuh. Lain kalau PDIP tegak lurus dengan prinsip-prinsip yang dia perjuangkan. Toh orang akan anggap bahwa ya Prabowo udah membuktikan tuh dan dia udah terangkan itu. Tinggal sinisme-sinisme itu. Jadi Prabowo kelihatannya satu persatu isu negatifnya dia mulai bisa atasi. Oke, tetapi gini, justru saya oke, kita Pak Prabowo pasti senang dengan keputusan Pak Jokowi yang lebih cenderung ke beliau di sekarang. Tapi mari kita bicara bagaimana nasib PDIP ya ketika dia kemudian bersimpang jalan dengan Pak Jokowi ini. Karena kalau kita lihat memang tanda-tandanya kuat sekali, seperti misalnya baliho-baliho Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu masif banget di Solo dan Gibran senyum-senyum saja ketika ditanya oleh wartawan gitu. Oke, saya kira Ibu Mega harus lakukan refleksi serius tuh. Jadi semua ini terjadi karena salah tulis nama dari Kartini ke Karton. Cuma sebenarnya itu aja tuh. Ya, Ya ya. karena itu sangat mungkin ya apa susahnya sih Ibu Mega lakukan revisi itu bahwa yang pantas memang adalah Puan. Dan Puan kan udah bertemu dengan AHY. Bagaimana misalnya kalau kita usulkan lebih baik politik itu diatur berdasarkan keseimbangan gender. Jadi PDIP kembali uh, pada prinsip dasarnya yaitu calonnya dari kalangan Soekarno, keluarga Soekarno, maka Puan lebih enak di situ. Lalu AHY jadi wakil presiden misalnya itu atau sebaliknya tuh. Pokoknya saya mau usulkan kocok ulang lah PDIP. Puan harus dimunculkan tuh. Puan AHY itu bagus betul tuh. Satu perempuan, satu laki-laki, dua-duanya muda tuh. Demikian juga Pak Prabowo tuh. Prabowo misalnya dengan dia di Wahid kan dapat juga kan Gerindra dengan PKB itu, dengan NU-nya itu. Karena ya ini juga tokoh perempuan yang mampu untuk menegaskan bahwa sifat-sifat Gus Dur tentang demokrasi ada pada YNI. Lalu kita lihat siapa lagi? Anies mungkin balik lagi dengan Kofifa tuh. Jadi lebih enak gitu kan. Jadi pasangan-pasangan laki perempuan tuh dan itu lebih lebih tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi ini sebetulnya akibat dari kegagalan menempuh jalur 0% kan. Jadi kesulitan itu memang dari awal bakal terjadi tuh. Nah, yang paling buruk sekarang justru adalah PDIP itu. Karena terpaksa dia mesti siksa kiri kanan dan merasa bahwa ya udahlah lepas saja dan saya kira udah diputuskan bahwa udah Jokowi yang memutuskan dia nggak akan lagi ke PDIP. Saya kira itu lebih konkret. Bukan PDIP yang memutuskan Jokowi bukan lagi kader dia. Itu lebih 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 bermutu kalau kita katakan Jokowi pada akhirnya memutuskan tidak lagi menghendaki di pelintir-pelintir atau diarah-arahkan oleh PDIP. Jadi Pak Jokowi akhirnya menjadi independen dalam pengertian dia tidak mau didikte oleh Ibu Mega tuh. Jadi itu udah terjadi dan itu akan berlangsung terus. Nah persoalannya kemana Jokowi ya pasti ke Prabowo kan. Jadi dasarnya itu. Nah itu yang menimbulkan kecemasan PDIP itu bahwa dia akhirnya tidak mungkin lagi untuk mendorong-dorong Ganjar. Dimanapun Ganjar datang di situ terlihat bahwa Prabowo lebih dekat dengan Jokowi itu. Jadi sinyal itu sebetulnya walaupun kita tahu bahwa buat apa juga mencari dukungan Jokowi, tetapi dalam pencitraan penting dalam relasi Prabowo membaca Prabowo membaca relasi Jokowi dengan Ibu Mega tidak mungkin diselamatkan. Karena itu Gerindra mengeksploitasi habis-habisan hubungan antara Prabowo dan Jokowi.
Ya, ya, ya. Dan kita lihat juga terjadi arus balik dari lembaga survei gitu ya. Lembaga survei sekarang sudah mulai mayoritas mengunggulkan Prabowo dan kemudian ada yang memunculkan nama Anies kan misalnya begitu ya. Jadi ini saya kira ada kesadaran juga di kalangan PDIP kelihatannya ya kalau ini sekarang mereka harus jadi bermusuhan dengan Prabowo berarti harus membangun aliansinya dengan kubu yang mendukung Anies. Itu saya kira kan itu terlihat dari pertemuan antara Puan dengan AHY tadi yang konteksnya saya kira bukan soal Puan berpasangan dengan AHY tapi ini untuk putaran kedua nanti gitu ketika manakala mereka Iya, gitu. itu persiapannya begitu dan kita lihat sampai ke daerah itu mau relawan Ganjar, apa namanya relawan Jokowi, buzzer Ganjar itu semuanya pindah ke Prabowo akhirnya tuh. Satu persatu orang lihat bahwa Ganjar akhirnya ditinggalkan. Gara-garanya cuma satu, yaitu Ibu Mega tidak punya kemampuan untuk membaca akibat-akibat dari pilihan dia pada Ganjar. Itu aja sebetulnya. Jadi demoralisasi terjadi di PDIP dan semakin lama pertentangan di dalam fraksi-fraksi di PDIP makin kuat. Sementara di pihak lain, Anies diam-diam juga lakukan pembinaan di kalangan kampus terutama tuh. Dan suara kampus makin lama makin bisa dipertahankan sebagai suara oposisi itu. Jadi intinya adalah kemampuan PDIP untuk memitigasi nggak ada. Jadi kita simpulkan aja lah, mitigasinya gagal tuh. Dan itu berarti membuat coba kita lihat Ganjar ya apa itu hanya siksa mondar mandir tanpa upaya untuk secara independen dia mengatakan saya calon presiden loh, saya nentukan sendiri, itu nggak bisa lagi kan. Jadi Ganjar habis ditinggalkan oleh Jokowi dan tidak tumbuh dengan sempurna justru di bawah asuhan Megawati. Iya, ya. Padahal kan sebenarnya target PDIP itu pada Pilpres dan Pemilu 2024 ini tinggi sekali ya, hat-trick mereka ya, ingin mereka jadi partai pemenang pemilu dan kemudian juga presidennya dari kader mereka sendiri begitu. Tetapi kelihatannya agak berat ini. Mungkin kalau sebagai sebuah partai PDIP tetap akan jadi partai peringkat atas gitu ya, Bung Rofi. Tapi juga kan nggak tinggi-tinggi amat kan suara PDIP itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini nggak cuman yang tahun lalu Pilpres lalu Pileg lalu maksud saya cuma 19,3%. Sekarang mungkin angkanya juga nggak jauh-jauh itu kan, kalau bisa naik turun dari angka itulah. Kalau dari segi kita lihat siklus natural, 10 tahun itu memang udah melelahkan. Sampai juga waktu PDIP jadi oposisi. Sekarang yang tunggu jatah sebetulnya Demokrat. Sebagai partai, dia merasa dia udah 10 tahun loh beroposisi. Jadi sebetulnya pembalikan naturalnya masuk akal juga. Dan Pak SBY tentu menganggap ya itu dengan mudah sebetulnya kalau dia menginginkan dia bisa turun panggung habis-habisan kan. Tapi SBY juga kelihatannya lebih santai lagi sekarang tuh karena dia tinggal kirim-kirim sinyal lewat mimpi, lewat Twitter segala macam gitu. Jadi kelihatannya PDIP justru yang nggak punya peralatan lagi tuh. Gerindra enak santai, penampilan publik Pak Prabowo itu nyantai, makin lama makin bisa bercanda, bahkan di mata Najwa itu dia tampil dengan baik itu. Walaupun masih ada soal tentang apa namanya ingin meneruskan cara Jokowi untuk merangkul semua. Tapi kalau kita lihat bahasa tubuh Prabowo itu dia nyantai, bahasa tubuh AHY nyantai, bahasa tubuh SBY nyantai betul. Ibu Mega yang udah berapa minggu ini kelihatannya tetap tegang tuh penampilan publiknya tuh dan masih angkat-angkat jari tuh. Itu kan yang saya maksud, saya tidak bohong, iya itu. Tapi orang lihat kok nggak ada poin sebetulnya, karena harusnya Ganjar yang ngomong bukan Megawati. Iya, iya. Tetapi saya kira kalau kita lihat secara timingnya memang ini krusial sekali ya buat Ibu Megawati terutama dan PDIP ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya partai ini menjadi bisa besar seperti sekarang, bertahan sekarang ini kan satu faktor Soekarno, yang kedua faktor Ibu Megawati sebagai pimpinan kan gitu. Dan ini kan kita belum melihat itu pada penggantinya Ibu Megawati dan kalau orang kemudian merujuk pada terah Soekarno ya tentu pada Puan. Meskipun Puan sekarang ini sudah mulai kelihatan berubah seperti Pak Prabowo juga yang pernah kita bahas, tapi saya kira belum ya kapasitasnya sampai seperti Ibu Megawati. Memang Puan ya masih terlalu jauh untuk tiba pada cara ibunya memimpin. Tetapi Puan mungkin merasa bahwa kalau dia diberi kesempatan kedua, dia bisa atasi kelemahan Ganjar tuh. Kan Ganjar itu dihimpit oleh Jokowi dan Megawati itu. Kalau Puan kan enggak,
dia bisa melenggang dan betul-betul tumbuh secara sempurna tuh. Walaupun bisa dipercepat sebetulnya dalam 100 hari ke depan. Tapi Puan udah ada modal tuh bahwa dia dianggap orang yang disisihkan justru di dalam PDIP sendiri. Jadi simpati publik bisa kembali loh pada Puan. Bahwa Betul. Puan kursinya itu atau tahtanya sebetulnya disingkirkan oleh Ganjar, walaupun satu partai, tapi orang akan anggap kenapa Ganjar iya ini, kenapa Ganjar nggak bilang oke, saya uh, menolak atau saya memprioritaskan Puan, kan itu lebih etis sebetulnya tuh dari segi taktik politik. Nah sekarang Puan merasa dia punya kemungkinan baru untuk dikembalikan dari Kartono ke Kartini. Iya, iya, ya betul. Satu, kita melihat tanda-tanda perubahan itu ya, bagaimana Puan bisa dengan santai ketemu AHY. Dan kemarin juga di Tanah Suci, ya, di Mina ya, di Mina, itu Iya. bisa berfoto bersama dengan Anies gitu. Ini kan memang kita melihat ada yang berbeda ini kok pada ini Mega Puan yang dulu bukan Puan yang sekarang lah, begitu kalau minjem judul lagu. Ya udah, jadi kita dorong aja Puan kembalilah pada hak Anda sebelumnya itu. Dan Megawati harusnya kasih poin bahwa Puan sudah berusaha untuk menaikkan elektabilitas partai PDIP dengan bertemu tokoh-tokoh yang tadinya dianggap berbahaya, itu AHY dan Anies. Itu Ya, ya, kira-kira. dan ini kan memberikan citra yang berbeda ya pada Puan ini, tidak lagi kaku sebagai politisi. Kan ketika hubungan, kita tahu bagaimana sulitnya hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY, dan itu bisa diterobos dengan santai oleh Puan. Saya kira ini modal buat dia ya. Ya saya kira itu poinnya itu. Jadi kesimpulannya, kembalikan Puan pada tahtanya yang dicuri. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Itu 0% ya. Oke.